Salam Kicomania. Selamat datang di kandang pesugihan Yon RMB. Perkenalkan, saya Yoni, pemilik dari kandang pesugihan Yon RMB ini. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi, sharing ilmu tentang bagaimana beternak burung murai batu dengan benar, yang dimana saya memulai dari 3 kandang, sekarang bisa menjadi 20 kandang. Hal yang kita bahas nanti pertama adalah masalah bagaimana ukuran kandang yang benar. Di dalam kandang tersebut harus kita kasih apa, seperti apa, supaya burung tersebut nyaman. Kedua, tentang pemilihan induk. Bagaimana kita memilih indukan yang bagus, yang memiliki terah yang jelas, burung fighter. Hal ketiga, tentang asupan makanan yang kita berikan untuk kandang, untuk burung-burung yang ada di kandang, apa aja makanan tersebut. Ya, simak terus dan ikuti channel ini. Ini udah di dalam kandang. Jadi teman-teman yang mau memulai bisnis untuk breeding ternak murai batu atau yang sudah, ini kandang saya ukuran 1 meter untuk lebar depan, terus masuk ke dalam ini 1,5 meter dan tingginya saya bikin 2 meter. Nah, di sini saya ciptakan sesuai dia di alam murai batu itu. Dari mulai tanah alas, ini saya pakai tanah, dan di sini tanaman ini saya lapisin supaya biar tidak ada bakteri atau hewan-hewan yang mungkin nanti akan mengganggu kelancaran produksi murai batu tersebut. Ini saya pakai tanaman, tapi saya lapisin itu sama kapur. Jadi tanah, kapur, lalu saya kasih tanah lagi supaya tanah ini panas, jadi hewan-hewan kecil atau namanya bakteri, ini virus, itu dia tidak bisa tumbuh di sini, ya. Lalu di sini kuncinya untuk para peternak supaya berhasil adalah air, sirkulasi air. Ini penting. Kenapa? Karena yang pertama, dia akan merasa betah, nyaman, karena sesuai dengan di alamnya, dengan adanya gemericik air yang mengalir. Dan satu lagi fungsi daripada air tersebut, dia akan membantu supaya burung itu tidak stres. Lalu selain air, saya kasih tanaman yang memang supaya dia kesannya di hutan. Lalu saya kasih juga batu. Kenapa ada batu? Karena batu ini ada fungsinya di saat dia mengambil makanan, contohnya jangkrik, dia akan dipecah di sini, dimatiin di batu ini, ya. Jadi fungsinya seperti itu, untuk pijakan juga. Nah, lalu untuk yang lain saya kasih di sini ada glodok yang jenis kayu yang memang saya seperti alam, jadi dia benar-benar nyaman. Jadi saya bukan pakai kotak, tapi saya pakai glodok yang kayu seperti ini. Tapi kandang yang satunya ada yang pakai kayu seperti, ada yang kotak juga. Jadi dari kandang yang pertama itu saya belajar ternyata murai lebih suka dengan glodok atau tempat dia bertelur ini yang benar-benar dari pohon yang sesuai di alamnya, ya. Jadi itu teman-teman, ini standar saya beternak murai batu. Dari yang awalnya 3 kandang cuma berisi 3 judul, alhamdulillah sekarang sudah total ada 16 judul yang sudah mengisi di kandang pesugihan Yon RMB, ya. Di situ sharing, semua tergantung teman-teman untuk ukuran menyesuaikan
daripada teman-teman dan sirkulasi air teman-teman juga punya cara beda-beda. Yang penting yang saya sarankan adalah air itu terus mengalir 24 jam. Baik, ini yang saya bisa sharingkan untuk kondisi kandang ternak yang menyesuaikan dengan standar, menyesuaikan dengan alam liar. Baik, jadi ini kandang yang satunya lagi, kita lihat sama di sini tanahnya. Saya pakai 3 lapisan juga, jadi tanaman itu saya lapisi dengan kapur, saya lapisi lagi dengan tanah. Dan saya juga tetap menggunakan tanaman, di mana tanaman itu sama, saya biar posisi burung itu nyaman seperti di alamnya. Dan ada batu sama, itu fungsinya juga untuk memecah jangkrik yang saat dia mau makan. Nah, di sini yang berbeda adalah dari tempat sirkulasi air dan grodok tempat dia untuk bertelur. Ya, di sini kita bisa lihat untuk sirkulasi airnya itu berbeda dengan tadi. Kalau tadi itu di bawah, kalau yang ini kita di atas. Nah, jadi nanti biar dia memilih dia mau mandi itu di mana. Jadi fungsinya sama seperti dia di alamnya, dan untuk menjadikan anti stres buat burung supaya dari gangguan mungkin ada tikus atau apa yang lewat, dia tidak akan memperhatikan hal itu. Nah, untuk glodok atau tempat dia bertelur itu untuk kandang yang lama saya itu berbeda. Jadi saya bikin 2 option, ada yang satu dari kayu tapi yang satu dari kotak box. Nah, dari sinilah saya dapat pengalaman bahwa burung tersebut lebih banyak memilih untuk bertelur dia di glodok yang kayu, karena mungkin sifatnya natural ya, alami, jadi dia lebih suka di situ. Nah, jadi option air untuk sirkulasi tadi supaya dia juga bisa dibikin mandi juga. Jadi tinggal pilihannya semua ya. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman, kunci daripada kandang tersebut, teman-teman usahakan dia seperti habitat di alamnya dan dia ngerasa nyaman di kandang. Dan satu lagi kuncinya dengan adanya air itu tadi, supaya suhu di dalam ruangan, suhu di dalam kandang itu kita harus jaga maksimal paling panas 32 derajat Celcius ya. Jadi teman-teman, hal itu harus kita perhatikan supaya beternak kita bisa berhasil dan anak-anakannya bisa berkembang biak. Baik, setelah kita tadi membahas kandang, sekarang kita membahas tentang indukan. Kita bisa sama-sama lihat indukan. Ini saya mempunyai indukan ekor panjang, ukuran 23 cm untuk ekornya. Nah, perhatikan untuk pemilihan yang pertama dari sisi betina. Betina kita harus punya karakter yang fighter, karena 80% gen betina itu yang akan memberikan turunan bagus untuk nanti menjadi anak-anakan yang berkualitas. Gimana pemilihan indukan betina yang benar-benar dia kelihatan fighter? Kita bisa lihat dari sisi retekannya itu harus kencang. Nah, itu sudah jaminan betina itu akan memberikan keturunan yang bagus. Lalu untuk jantannya kita bisa lihat dari katuragannya, posturnya, terus dari mulut ini usahakan pilih yang dia mendekati mata untuk sobekannya. Lalu dari mata dia bulat, pandangan seperti orang yang kayak mau nerkam, sangar seperti itu ibaratnya ya. Dari dia cara mencengkram pun bisa kelihatan. Nah, di situ burung pasti punya power. Jadi teman-teman Kicomania jangan asal membeli burung, pastikan dulu burung yang teman-teman beli itu terangnya jelas. Yang seperti contoh kandang nomor 5 saya ini gambarnya. Saya akan kasih
tahu makanan apa aja yang biasa saya kasih untuk ternakan saya. Yang pertama, saya biasa memakai jangkrik. Jangkrik ada dua jenis, yaitu jangkrik kalung atau jangkrik alam. Istilah orang bilang celiring. Ya, yang saya pakai adalah celiring. Kenapa? Karena celiring proteinnya lebih besar dibanding jangkrik kalung dan jenis jangkriknya lebih empuk. Yang kedua, saya menggunakan kroto. Kroto ini untuk membantu supaya indukan menghasilkan telur-telur yang berkualitas. Asupan gizinya bagus untuk calon anakan. Yang ketiga, saya juga menggunakan cacing. Cacing ini fungsinya untuk mempertahankan birahi, mau betina maupun jantannya. Dan yang terakhir, saya menggunakan fur. Dimana fur dengan protein, karbohidrat, dan asam amino, dia lengkap. Itu yang sangat dibutuhkan sekali bagi burung yang ada di kandang. Ya, itu tadi sharing pengalaman saya tentang cara beternak burung murai batu. Untuk teman-teman selalu ikutin channel saya supaya terus update ilmu tentang merawat dan beternak burung murai batu seperti apa. Selalu ikutin. Semoga bermanfaat dan salam kicau mania.